Om Swastiastu, selamat sore, selamat berjumpa kembali di video pembelajaran mata kuliah menggambar rekayasa struktur bangunan 1, program studi teknik sipil, Fakultas Teknik Universitas Ngurah Rai. Jadi ini pertemuan kelima kita, dan di pertemuan kelima ini saya akan memberikan materi mengenai tata cara menggambar notasi dan simbol, terutama pada menggambar bangunan yang sudah kalian mulai kerjakan. Jadi notasi dan simbol ini mutlak memiliki standar, jadi harus sama semua cara penggambarannya. Dan menggambar baik notasi maupun simbol itu harus menggunakan alat bantu, tidak boleh tanpa alat bantu. Paling tidak kalian akan memerlukan penggaris. Kita mulai saja. Ada beberapa notasi dan simbol yang akan saya sampaikan. Jadi perbedaan notasi dan simbol itu, kalau notasi itu adalah menulis huruf dan angka, dan simbol itu adalah yang di dalam kotak ini. Ini adalah mewakili material dari bahan bangunan yang kalian gambarkan. Simbol itu boleh mewakili material, boleh juga mewakilkan furniture, dan dia mengidentifikasi keterangan-keterangan yang mungkin sulit untuk dituliskan panjang dan lebar, sehingga dia diwakili oleh gambar seperti ini. Jadi ada beberapa simbol yang saya akan berikan informasinya pada pertemuan kali ini. Yang pertama ini adalah sebelah kiri, pojok kiri atas itu adalah pasangan batu bata. Jadi harus dibuat bersudut 45 derajat. Kemudian ya, jadi bersudut 45 derajat. Pakai penggaris ya. Ini saya contohin nggak pakai penggaris. Dan seterusnya. Jadi ada jarak. Ya, ini misalnya X, kemudian ini Y. Jadi Y-nya itu bisa 2 kali dapat X. Jadi 2 kali Y itu dapat X. Seperti itu. Dan pasangan batu bata ini harus disusun satu arah saja. Berbeda dengan pasangan trasram yang dibuat saling tegak lurus, tetapi bersudut 45 derajat. Seperti ini. Dan seterusnya. Pasangan batu bata itu dibuat di dinding secara normal, dinding bangunan, kamar-kamar, sedangkan pasangan trasram itu untuk waterproofing atau kedap air. Semuanya yang kedap air harus buat pasangan trasram. Dan itulah sebabnya kenapa asistensi kelompok 1 masih banyak yang salah untuk penggambaran perbedaan antara simbol batu bata maupun trasramnya. Untuk tata cara menulis notasi juga harus diperhatikan bahwa, sekali lagi saya ingatkan, kalian harus membuat 3 garis bantu, lalu baru menulis sesuai dengan garis bantunya, dan seterusnya. Contoh yang ketiga itu adalah batu kali. Ini dibuat di dalam pondasi kalian. Jadi ada pondasi batu kali. Nanti dibuat di pondasi. Kenapa jumlahnya 3? Saya tidak tahu. Kemudian ada pasangan tanah asal. Pasangan tanah asal itu dibuat di sebelahnya pondasi. Jadi kalau misalnya ini pondasi, satu kali. Pasangan tanah asal itu ada di sini. Dibuatnya seperti ini. Pakai penggaris ya, saya ingatkan. Ini karena saya harus mencontohkan dengan pointer, jadi agak sulit, harap maklum. Tetapi saya yakinkan bahwa contoh yang saya gambar ini benar-benar buatan saya, jadi saya yang menggambar manual.
Ini yang kalian lihat yang warna hitam ya. Kita lanjut, kemudian ada simbol kaca. Ini bagian tampak, dibuat dari 3 garis bersudut 45 derajat, salah satu garisnya lebih panjang dari 2 garis yang lain. Pasangan beton selanjutnya itu seperti yang kalian mungkin sudah ketahui, beton itu terdiri dari 3 bahan ya. Ada yang tahu nggak? Pasir, semen, dan kerikil. Jadi kalau pasir itu simbolnya titik, tidak boleh pakai ekor, tidak boleh begini, tidak boleh begini, titik. Kemudian semen dilambangkan dengan terasu segitiga, segitiganya harus ketemu. Kemudian kerikil digambarkan dengan bulat ya, tidak titik, tidak besar. Kalau yang besar ini adalah batu, jadi dia bulat kecil, itu kerikil. Ketiga-tiganya termaktub ke dalam simbol ini. Kemudian pasir, tadi saya juga sudah sampaikan, pasir itu titik. Kemudian spesi itu ada di bawah lantai. Ini ya spesi. Material yang ada di bawah lantai. Kemudian ada pasangan batu pecah, digambarkan terpecah-pecah. Kemudian ada pasangan genteng. Pasangan genteng dibuat dengan beberapa garis bantu. Contohnya seperti ini. Dibuat dulu 2 garis yang berdekatan, kemudian ada garis sebelahnya, lalu dibuat garis bantu ke samping, kemudian satunya lagi. Setelah itu baru dibuat lengkung lurus, lengkung lurus, lengkung lurus. Seperti itu dia kalau genteng. Simbol berikutnya adalah tanah uruk. Tanah uruk itu yang mengisi pondasi, yang melengkapi pondasi kamu. Ini tanah uruk yang di sebelah sini. Kemudian ram itu perbedaan ketinggian. Jadi mau masuk dari jalan, mau masuk ke rumah kamu, ke lahan kamu, itu kan ada perbedaan ketinggian ya. Kalau nggak ada perbedaan ketinggian, nanti air hujan masuk ke lahan, sehingga dia perlu dibuatkan ram. Ram itu adalah garis miring yang ini. Dari atas dia digambarkan dengan simbol garis pendek, dan seterusnya. Pasangan batu kosong tuh ada di bawah dari batu kali, dibuat dengan saling berdekatan. Kemudian ini batu hias pada tampak seperti batu bata atau batu bata gosok, batu bata merah gosok. Simbol berikutnya adalah rumput. Dibuat dari garis rapi ya, jadi posisinya sama. Grass block. Ini ada paving yang lubang-lubang, dan yang daerah yang lubang itu ditanami oleh rumput, jadi disebut grass block. Serat kayu melintang, serat kayu memanjang, triplek, dan kerikil. Kalau triplek ini 3, kalau tadi batu bata 2, garisnya triplek itu 3, dan kerikil. Nah, kemudian ini adalah postes. Postes ini akan saya gunakan sebagai pengganti absensi untuk pertemuan kelima kali ini. Jadi silahkan kalian menggambar 10 material di kertas HVS dengan ukuran kotak 7x3 dan lebar dan tinggi notasi 1 meter. Garis pinggir dan tinggi notasi 1 cm. Garis pinggir kanan, kiri, atas, bawah
adalah 0,5 cm dengan nama dan NIM mutlak ditulis di kanan atas dengan ukuran kotak 7,5 dikali 2 cm. Jadi tulis nama dan NIM dulu, baru mulai membuat kotak-kotak 7x3 untuk notasinya. Jadi dibuat dalam satu lembar saja. Contohnya seperti ini. Ya, jadi dalam satu lembar ini termaktub 10 simbol menggambar teknik dengan tata cara menulis notasi yang tepat. Nama dan NIM, kemudian ditulis notasi dan simbol gambar teknik baru 7x3, kemudian ini 1 cm. Ini kalau nggak salah, ini 7x2 ya. Ini 0,5 garis pinggirnya. Setelah selesai, gambar difoto dengan jelas lalu dikirimkan ke link sesuai dengan permohonan tugas post-test ini. Dengan saya kemudian menentukan apakah tugas kalian cukup layak menjadi pengganti absensi atau tidak. Yang saya maksudkan cukup layak itu adalah satu, dia dikumpulkan tepat waktu, yang kedua, dia menggambar sesuai dengan kaidah teknik, dan yang ketiga, dilengkapi dengan nama dan NIM. Jadi tidak boleh ada yang saling mengcopy atau mengklaim gambar temannya. Harus benar-benar punya kamu. Jadi kalau sama persis, namanya berbeda, misalnya posisinya sama, ya saya bisa ragukan, kemudian saya bisa anulir kehadirannya untuk minggu ini. Jika ada pertanyaan atas tugas ini, saya persilahkan untuk mengkonfirmasi dulu ke Korti, kemudian Korti menanyakannya kepada saya. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan untuk minggu ini. Saya tunggu tugasnya. Jangan lupa kelompok 2 silahkan mulai mengupload untuk tugas target asistensi pertama kelompoknya. Silahkan mulai dicoba. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Om Santi, Santi, Santi. Jadi kalau pasir itu simbolnya titik, tidak boleh pakai ekor, tidak boleh begini, tidak boleh begini, titik. Kemudian semen dilambangkan dengan terasu segitiga, segitiganya harus ketemu. Kemudian kerikil digambarkan dengan bulat, ya, tidak titik, tidak besar. Kalau yang besar ini adalah batu. Jadi dia bulat kecil, itu kerikil. Ketiga-tiganya termaktub ke dalam simbol ini. Kemudian pasir, tadi saya juga sudah sampaikan, pasir itu titik. Kemudian spesi, spesi itu ada di bawah lantai. Ini ya spesi. Material yang ada di bawah lantai. Kemudian ada pasangan batu pecah. Jadi kalau pasir itu simbolnya titik, tidak boleh pakai ekor, tidak boleh begini, tidak boleh begini, titik. Kemudian semen dilambangkan dengan terasu segitiga, segitiganya harus ketemu. Kemudian kerikil digambarkan dengan bulat, ya, tidak titik, tidak besar. Kalau yang besar ini adalah batu, jadi dia bulat kecil, itu kerikil. Ketiga-tiganya termaktub ke dalam simbol ini. Kemudian pasir, tadi saya juga sudah sampaikan, pasir itu titik. Kemudian spesi, spesi itu ada di bawah lantai.
Ini ya spesi. Material yang ada di bawah lantai. Kemudian ada pasangan batu pecah. Jadi kalau pasir itu simbolnya titik, tidak boleh pakai ekor, tidak boleh begini, tidak boleh begini, titik. Kemudian semen dilambangkan dengan terasu segitiga, segitiganya harus ketemu. Kemudian kerikil digambarkan dengan bulat, ya, tidak titik, tidak besar. Kalau yang besar ini adalah batu, jadi dia bulat kecil, itu kerikil. Ketiga-tiganya termaktub ke dalam simbol ini. Kemudian pasir, tadi saya juga sudah sampaikan, pasir itu titik. Kemudian spesi. Spesi itu ada di bawah lantai. Ini ya spesi. Material yang ada di bawah lantai. Kemudian ada pasangan batu pecah. Jadi kalau pasir itu simbolnya titik, tidak boleh pakai ekor, tidak boleh begini, tidak boleh begini, titik. Kemudian semen dilambangkan dengan terasu segitiga, segitiganya harus ketemu. Kemudian kerikil digambarkan dengan bulat, ya, tidak titik, tidak besar. Kalau yang besar ini adalah batu, jadi dia bulat kecil, itu kerikil. Ketiga-tiganya termaktub ke dalam simbol ini. Kemudian pasir, tadi saya juga sudah sampaikan, pasir itu titik. Kemudian spesi. Spesi itu ada di bawah lantai. Ini ya spesi. Material yang ada di bawah lantai. Kemudian ada pasangan batu pecah. Jadi kalau pasir itu simbolnya titik, tidak boleh pakai ekor, tidak boleh begini, tidak boleh begini, titik. Kemudian semen dilambangkan dengan terasu segitiga, segitiganya harus ketemu. Kemudian kerikil digambarkan dengan bulat, ya, tidak titik, tidak besar. Kalau yang besar ini adalah batu, jadi dia bulat kecil, itu kerikil. Ketiga-tiganya termaktub ke dalam simbol ini. Kemudian pasir, tadi saya juga sudah sampaikan, pasir itu titik. Kemudian spesi. Spesi itu ada di bawah lantai. Ini ya spesi. Material yang ada di bawah lantai. Kemudian ada pasangan batu pecah, digambarkan terpecah-pecah. Kemudian ada pasangan genteng. Pasangan genteng dibuat dengan beberapa garis bantu. Contohnya seperti ini. Dibuat dulu 2 garis yang berdekatan, kemudian ada garis sebelahnya, lalu dibuat garis bantu ke samping, kemudian satunya lagi. Setelah itu baru dibuat lengkung, lengkung lurus, lengkung lurus, lengkung lurus. Seperti itu dia kalau genteng. Simbol berikutnya adalah tanah uruk. Tanah uruk itu yang mengisi pondasi, yang melengkapi pondasi kamu. Ini tanah uruk yang di sebelah sini. Kemudian ram itu perbedaan ketinggian. Jadi mau masuk dari jalan, mau masuk ke rumah kamu, ke lahan kamu, itu kan ada perbedaan ketinggian ya. Kalau nggak ada perbedaan ketinggian, nanti air hujan masuk ke lahan.
sehingga dia perlu dibuatkan ram. Ram itu adalah garis miring yang ini. Dari atas dia digambarkan dengan simbol garis pendek, dan seterusnya. Pasangan batu kosong tuh ada di bawah dari batu kali, dibuat dengan saling berdekatan. Kemudian ini batu hias pada tampak seperti batu bata atau batu bata gosok, batu bata merah gosok. Simbol berikutnya adalah rumput, dibuat dari garis rapi ya, jadi posisinya sama. Grass block. Ini ada paving yang lubang-lubang, dan yang daerah yang lubang itu ditanami oleh rumput, jadi disebut grass block. Serat kayu melintang, kayu memanjang, triplek, dan kerikil. Kalau triplek ini 3, kalau tadi batu bata 2, garisnya triplek itu 3, dan kerikil. Nah, kemudian ini adalah postes. Postes ini akan saya gunakan sebagai pengganti absensi untuk pertemuan kelima kali ini. Jadi silahkan kalian menggambar 10 material di kertas HVS dengan ukuran kotak 7x3 dan dinotasi 1 cm. Garis pinggir kanan, kiri, atas, bawah adalah 0,5 cm dengan nama dan NIM mutlak ditulis di kanan atas dengan ukuran kotak 7,5 dikali 2 cm. Jadi tulis nama dan NIM dulu, baru mulai membuat kotak-kotak 7x3 untuk notasinya. Jadi dibuat dalam 1 lembar saja. Contohnya seperti ini. Ya, jadi dalam 1 lembar ini termaktub 10 simbol menggambar teknik dengan tata cara menulis notasi yang tepat. Nama dan NIM, kemudian ditulis notasi dan simbol gambar teknik, baru 7x3, kemudian ini 1 cm. Ini kalau nggak salah, ini 7x2 ya. Ini 0,5 garis pinggirnya. Setelah selesai, gambar difoto dengan jelas, lalu dikirimkan ke link sesuai dengan permohonan tugas postes ini. Dengan saya kemudian menentukan apakah tugas kalian cukup layak menjadi pengganti absensi atau tidak. Yang saya maksudkan cukup layak itu adalah 1, dia dikumpulkan tepat waktu, yang kedua, dia menggambar sesuai dengan kaidah teknik, dan yang ketiga, dilengkapi dengan nama dan NIM. Jadi tidak boleh ada yang saling mengcopy atau mengklaim gambar temannya. Harus benar-benar punya kamu. Jadi kalau sama persis, namanya berbeda, misalnya posisinya sama, ya saya bisa ragukan, kemudian saya bisa anulir kehadirannya untuk minggu ini. Jika ada pertanyaan atas tugas ini, saya persilahkan untuk mengkonfirmasi dulu ke Korti, kemudian Korti menanyakannya kepada saya. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan untuk minggu ini. Saya tunggu tugasnya. Jangan lupa kelompok 2 silahkan mulai mengupload untuk tugas target asistensi pertama kelompoknya. Silahkan mulai dicoba. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Om Santi Santi Santi.